Assalamualaikum anak-anak yang solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi dengan Ustazah Dian di sini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, yaitu pengalamanku di tempat bermain. Sebelum Ustazah memulai pembelajarannya, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku paket dan buku tulisnya ya. Pada pembelajaran yang pertama ini, Ustazah akan membahas KD Bahasa Indonesia 3.5 terlebih dahulu ya. Di sini ada sebuah puisi yang berjudul Kupu-Kupu. Nah, silahkan dibaca puisi tersebut dengan menggunakan ekspresi, lafal, dan intonasi yang tepat ya. Dari puisi tersebut, ada 5 kata indah, ada 5 kosakata indah ya. Di sini, Ustazah sudah memberikan 5 kosakata tersebut beserta maknanya. Yang pertama adalah elok, yang artinya bagus, cantik. Yang kedua adalah hilir, yang artinya kesana kemari. Yang ketiga adalah mudik, yang artinya mondar-mandir. Yang keempat adalah semerbak, yang artinya harum. Dan yang kelima adalah senda, yang artinya bercanda, bergurau. Gimana? Sudah bisa ya mencari kosakata indah? Sekarang Ustazah memberikan tugas untuk kalian. Di sini Ustazah akan memberikan sebuah puisi yang berjudul Seperti Kupu. Syair dan lagunya adalah ciptaan dari A.T. Mahmud. Silahkan dibaca puisi tersebut dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat ya, di depan orang tua, biar nanti dapat masukan kekurangan ketika membaca puisi itu apa saja. Kemudian setelah itu silahkan dijawab atau silahkan dicari makna kosakata kelima kata berikut. Yang pertama adalah hinggap, yang kedua adalah berayun-ayun, yang ketiga adalah dahan, yang keempat adalah terbang, dan yang kelima adalah wangi. Silahkan dicari maknanya menggunakan kamus bahasa Indonesia ya, atau kamus online di Google. Untuk selanjutnya, KD Bahasa Indonesia 3.6. Di sini Ustazah memiliki sebuah teks. Hari ini Beni masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Beni dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Beni dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain tanpa sengaja, Beni menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Beni dan teman-teman segera menolong Udin. Beni merasa bersalah. Beni langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Beni. Kemudian Beni melanjutkan permainan. Di sini Ustazah memiliki pertanyaan ya. Yang pertama, apa isi cerita di atas? Nah, jawabannya isi cerita teks di atas adalah saling memaafkan teman. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa permainan yang dilakukan Beni dan teman-teman? Beni dan teman-teman bermain gobak sodor. Yang ketiga, kapan permainan itu dilakukan? Permainan itu dilakukan ketika jam istirahat ya. Yang keempat, mengapa Beni meminta maaf kepada Udin? Beni meminta maaf kepada Udin karena tanpa sengaja menyenggol Udin sampai terjatuh. Dan yang terakhir, apakah Udin memaafkan Beni? Udin memaafkan Beni. Selanjutnya, KD Bahasa Indonesia 3.6 ya. Halaman 126 sampai 127 yaitu buku paket. Nah, di sini ada sebuah percakapan antara Beni dan Lani. Silahkan kalian berlatih membuat kartu pertanyaan ya, berdasarkan percakapan tersebut. Nah, di sini sudah Ustazah berikan contohnya. Apa permainan yang dilakukan Beni dan teman-teman ketika pelajaran olahraga? Jawabannya adalah bermain bola kasti. Kemudian, di mana permainan bola kasti itu dilakukan? Dilakukan di lapangan. Dan yang ketiga, apa yang terjadi ketika Lani menangkap bola dari Beni? Bola yang dilempar Beni mengenai kepala Lani. Agar lebih memahami KD Bahasa Indonesia 3.6, di sini Ustazah memiliki tugas untuk kalian.
Ada sebuah teks yang berjudul Teman yang Baik ya, silahkan dibaca. Kemudian silahkan dijawab pertanyaan berikut dengan benar berdasarkan teks. Yang pertama, siapakah yang membantu Yoga saat terjatuh? Yang kedua, siapakah yang memapah Yoga ke pinggir lapangan? Dan yang ketiga, apa yang diucapkan Yoga kepada Ino? Tugas yang kedua, tuliskan permintaan maaf ketika kamu mengalami peristiwa berikut. Yang pertama, kamu terlambat datang belajar kelompok karena harus menjaga adik. Yang kedua, kamu tidak menjaga kotak bekal makan dengan baik dan kotak bekal makan milik ibu hilang di sekolah. Silahkan dikerjakan dengan semangat. Selanjutnya, KD Matematika 3.6 ya. Satuan untuk mengukur panjang benda ada dua macam, yaitu sentimeter dan meter. Sentimeter bisa disingkat dengan cm, meter disingkat dengan m. 1 meter sama dengan 100 cm atau 1 m sama dengan 100 cm. Perhatikan anak tangga berikut ini ya. Diperhatikan, ketika turun 1 artinya berarti dikalikan 10. Dan ketika naik 1 berarti artinya dibagi 10. Karena meter ke senti, kita dilihat turunnya 2 berarti artinya dikali 2 atau ditambahi nolnya 2. Di sini Ustadzah memiliki contoh soal. Panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama artinya dengan, ingat, meter ke senti, berarti turun 2. Ditambahi nolnya 2 menjadi 200. Pertanyaan kedua, panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan berapa meter? Senti ke meter artinya naik 2. Ketika naik artinya berarti dibagi. Kalau dibagi, nolnya dihilangkan. Dihilangkan berapa? Karena naik 2 berarti nolnya dihilangkan 2 menjadi 4 meter. Dan yang ketiga, panjang halaman rumah 1000 cm. 1000 cm sama dengan berapa meter? Ini sama seperti nomor 2 ya. Nolnya dihilangi 2 berarti menjadi 10 meter. Selanjutnya, Ustadzah memiliki sebuah soal. Beni memiliki bambu berukuran 4 meter. Beni memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Kita lihat jawabannya anak-anak. 4 meter dipotong berarti artinya dikurangi ya. 4 meter dikurangi 200 cm. Kita lihat di situ yang ditanya adalah dijadikan meter. Artinya yang soalnya 200 cm diubah dulu ke dalam meter. 200 menjadi 2 ya. Jadi 4 dikurangi 2. Jawabannya adalah 2 meter. Selanjutnya soal yang kedua, Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Nah, berapa sentimeterkah? Nah, yang diminta senti ini kebalikan dari nomor 1. Artinya berarti yang 1 meter kita ubah ke dalam senti berubah menjadi 100 cm. Dipotong berarti dikurangi 80 cm. Jawabannya adalah 20 cm. Bagaimana? Mudah bukan? Agar lebih memahami KD Matematika 3.6 dan 4.6, maka Ustadzah akan memberikan soal ya. Soalnya ada 8, silahkan ditulis di buku tulis untuk latihan agar kalian memahami materi matematika hari ini. Selanjutnya, di sini juga Ustadzah akan memberikan soal cerita. Cara menjawabnya sama seperti pada video sebelumnya ya. Pada slide sebelumnya, panjang bambu 3 meter, ayah memotong bambu itu 100 cm. Berapa meter? Nah, dipotong, hati-hati. Soal yang kedua, panjang benang 9 meter, benang dibutuhkan untuk membuat layang-layang sepanjang 300 cm. Berapa sentimeter sisa benang? Nah, kemudian, ayo lakukan. Ini tugas 4.6 ya, keterampilan. Ukurlah panjang buku tulis, tempat pensil, dan pensil yang kalian punya. Kemudian urutkan ukuran panjang benda tersebut dari mulai yang paling panjang.
Silahkan bisa menggunakan penggaris ya yang panjangnya 30 cm, kemudian diukur dan dibandingkan mana benda yang paling panjang. Selanjutnya, Ustadzah akan menerangkan KD PKN 3.1. Di sini ada aturan ketika bermain ya anak-anak. Yang pertama, jangan memainkan permainan yang berbahaya. Bermainlah pada tempatnya, bermain dengan teman harus rukun, bermain jangan sampai lupa waktu, dan bermain jangan memaksakan diri. Selanjutnya, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Contoh sikap yang menunjukkan sila keempat ketika bermain. Ayo, yang pertama, bermusyawarah memilih permainan yang akan dilakukan ya. Yang kedua, pemilihan ketua tim saat bermain. Dan yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ketika bermain dengan teman. Dan yang terakhir, mematuhi aturan yang sudah dibuat saat bermain. Pada slide sebelumnya, Ustadzah sudah menerangkan aturan ketika bermain ya, dan contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat ketika bermain. Sekarang Ustadzah akan melanjutkan sila kelima Pancasila. Ayo bunyinya apa ini? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas ya anak-anak. Sila kelima berhubungan dengan sikap adil terhadap semua orang. Nah, di sini Ustadzah memiliki contoh ya yang menunjukkan sila kelima ketika bermain. Yang pertama, bersikap adil dan tidak pilih kasih ketika bermain dengan teman. Memberikan pertolongan kepada teman ketika membutuhkan. Bisa membagi waktu antara bermain dan belajar. Tidak merusak keindahan tempat bermain dan menghargai hasil karya teman. Kemudian sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Ini contohnya ya anak-anak. Meminta maaf karena tidak sengaja mendorong ketika bermain. Contohnya ya, berdoa, meminta pertolongan. Misalnya ini adalah ketika sebelum makan atau sebelum belajar. Kemudian yang ketiga, selalu bermusyawarah. Tadi ketika bermain atau mungkin ketika menentukan tempat wisata ya. Dan yang terakhir ini adalah contohnya meminjami pensil karena lupa membawa ini ya. Contoh dari sila Pancasila. Agar lebih memahami materi KD PKN ya anak-anak, Ustadzah akan memberikan tugas untuk kalian. Ini ada di halaman 129 sampai 130 buku pemerintah ya. Di sana perhatikan gambarnya, kemudian tuliskan sikap yang sesuai dengan gambar tersebut merupakan sila keberapa ya. Kemudian bercerita pengalaman ketika bergotong royong. Silahkan dikerjakan dengan semangat. Materi selanjutnya adalah KD SPDP 3.3. Lagu Cemara diciptakan oleh A.T. Mahmud. Gerak alam seperti pohon cemara yang tertiup angin. Di sini contohnya Dayu menirukan gerakan cemara yang tertiup angin ya. Boleh sambil dipraktekkan. Dayu menirukan gerakan pohon cemara, gerakan ke kiri dan ke kanan. Kemudian gerakan memutar, gerakan berayun ke depan dan ke belakang. Kemudian gerakan mengangkat kedua tangan, juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Gerak tari pohon cemara tertiup angin bisa dilakukan dengan hitungan 1 sampai 8. Gerak tari pohon cemara tertiup angin bisa dilakukan dengan pola lantai. Polanya adalah lurus dan segitiga. Bisa dipraktekkan seperti ini ya. Anak-anak, pola lantai adalah perpindahan posisi saat menari. Slide sebelumnya sudah Ustadzah jelaskan, pola lantai ada 2, yaitu pola lantai lurus dan segitiga ya. Sekarang Ustadzah akan memberikan tugas untuk kalian, bisa dipraktekkan bersama dengan orang tua di rumah. Ayo peragakan gerakan bunga mawar di taman seperti gambar berikut.
Diperhatikan gambarnya, kemudian dipraktekkan ya. Berlatih gerakan tari. Selanjutnya, kalian dapat menggunakan iringan musik. Tidak boleh malu-malu, harus menari dengan percaya diri. Terima kasih anak-anak, hari ini kalian sudah belajar dengan tertib dan percaya diri. Sebelum Ustazah akhiri, jika ada kesulitan, silahkan diputar kembali video ini atau boleh bertanya kepada kakak, saudara, ayah, atau bunda. Ustazah akan memberikan pesan untuk kalian 3M. Mencuci tangan, memakai masker setiap keluar rumah, dan menjaga jarak. Anak-anak, tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Ustazah akhiri, jangan lupa videonya ini di-subscribe ya, agar Ustazah bisa membuat video-video lagi yang lebih menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.